Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono dalam tutorial PHP. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah konten manajemen sistem sederhana menggunakan PHP dengan database MySQL. Apa itu CMS? CMS merupakan sebuah aplikasi web atau software web yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengelolaan seperti halnya upload, edit, insert atau menambah sebuah konten dalam sebuah website, blog, aplikasi web tanpa harus dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis, seperti halnya pengetahuan tentang bahasa pemrograman web. Contoh CMS atau Content Management System yang sudah ada yang dibangun menggunakan PHP diantaranya adalah Joomla, kemudian WordPress, Drupal, Aura CMS, dan lain-lain. Oke, sebuah content management system biasanya memiliki dua sisi aplikasi, yaitu back-end dan front-end. Back-end, bagian ini sering disebut sebagai halaman administrator, sehingga untuk mengaksesnya, seorang pengguna atau seorang administrator harus melakukan login dengan akun yang dimiliki. Pada bagian inilah pengelolaan konten dapat dilakukan seperti menambah berita, edit berita, hapus berita, dan lain-lain. Selain data berita, seorang administrator juga dapat mengelola semua data yang disediakan melalui menu yang ada di halaman backend. Oke, kemudian front-end. Bagian ini sering disebut sebagai halaman pengunjung, sehingga pada halaman ini tersedia menu-menu yang dapat diakses oleh publik. Ya. Untuk web berita contohnya, biasanya pengunjung dapat melihat informasi berita dan memberikan komentar pada berita-berita tertentu. Selain itu, semua informasi yang ada di bagian front end ini dapat diakses tanpa harus melakukan login. Nah, sekarang apa yang diperlukan untuk membuat sebuah CMS? Yang pertama adalah software yang digunakan adalah sebuah web server ya. Web server, yang kedua adalah database server. Nah, untuk Anda pengguna Linux, mungkin Anda bisa melakukan instalasi software yang sering disebut dengan LAMP ya, di mana di dalamnya terdapat Apache sebagai web servernya, kemudian MySQL sebagai database server. Kemudian sebagai pengguna Windows, itu tersedia sebuah paket web server yang namanya Exam atau XAMPP, di mana di dalamnya juga terdapat web server Apache, kemudian PHP dan MySQL. Nah, selain web server, kita membutuhkan sebuah web editor, di mana web editor ini merupakan software yang kita gunakan untuk melakukan atau membuat sebuah web dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, apa itu contoh web editor? Ya, contohnya adalah Dreamweaver, kemudian Notepad++, ada CodeLobster, kemudian ada PHP Designer. Oh ya, ada beberapa orang yang membaca dengan PHP dengan ejaan Inggris ya. Kemudian selain ketiga software itu ada web browser ya. Web browser ini dilakukan untuk melakukan testing biasanya. Kemudian contoh web browser itu ada Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer ya. Mungkin ada web browser lain seperti Vivaldi mungkin yang baru dan sebagainya. Kemudian ada image editor. Ini berfungsi untuk mengedit gambar atau membuat sebuah gambar, dimana contohnya adalah Photoshop, dan bagi pengguna Linux mungkin bisa menggunakan GIMP atau GIMP. Oke. Nah, sekarang dari mana kita memulai membuat sebuah CMS dengan PHP? Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat database atau desain database. Database yang kita gunakan adalah MySQL. Kemudian yang kedua membuat struktur struktur folder dari CMS yang akan kita buat. Yang ketiga membuat sebuah file koneksi file untuk menghubungi database. Kemudian membuat halaman backend. Kemudian membuat halaman frontend. Setelah itu kita baru melakukan uji coba, dan seterusnya adalah melakukan upload CMS yang sudah kita buat. Nah, ini ada sebuah contoh rancangan database yang akan kita gunakan untuk belajar pada video tutorial ini. Nah, di sini ada 6 tabel. Yang pertama ada tabel kategori, tabel berita, tabel user, dan tabel komentar, di mana keempat tabel itu saling berrelasi. Ya.
desainnya bisa dilihat di gambar. Kemudian selain itu juga ada tabel halaman ya. Kemudian ada tabel pegawai. Nah, sebenarnya ini adalah contoh ya, contoh. Jadi Anda bisa membuat desain database yang lain atau bahkan bisa disederhanakan lagi, mungkin antara berita dan halaman bisa digabungkan dan sebagainya. Ini tergantung dari bagaimana nantinya sebuah CMS akan dikembangkan. Nah, berikutnya struktur folder yang akan kita buat adalah di dalam folder CMS kita nanti terdapat folder admin. Ini adalah folder yang akan berisi halaman-halaman untuk administrator. Kemudian di dalam folder admin itu ada folder modul. Kemudian setelah admin ada folder image dan ada folder inc. Nah, tentunya ini bukan menjadi sebuah patokan ketika Anda ingin membuat sebuah CMS. Namun dalam tutorial ini alangkah baiknya Anda sesuaikan dengan contoh yang sudah ada untuk memudahkan Anda dalam proses belajar. Oke, akhirnya selamat belajar dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.